nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan kajian kita dari kitab Ta'limul Muta'allim Tariqat Ta'allum karya Al-Imam Az-Zarnuji rahimahullahu ta'ala. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membaca keterangan yang disampaikan oleh penulis buku ini tentang niat yang selayaknya bagi seorang talibul ilmi, yang selayaknya bagi seorang santri dan penuntut ilmu berniat di dalam menuntut ilmu. Dari apa yang disebutkan oleh Imam Az-Zarnuji rahimahullah ta'ala, Al-Imam Az-Zarnuji rahimahullah ta'ala menyebutkan terkait anjuran yang selayaknya bagi seorang talibul ilmi berniat di dalam menuntut ilmu. Beliau menyebutkan seorang penuntut ilmu ketika menuntut ilmu hendaknya dia niatkan dalam rangka untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada beberapa niat yang baik dalam menuntut ilmu. Yang pertama, dia niatkan bi talabil ilmi ridha Allah taala wad darul akhirah. Dia niatkan dalam menuntut ilmu tersebut dalam rangka mencari, mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala dan mencari negeri akhirat. Ini niat yang pertama. Yang kedua, izalatul jahli an nafsihi wa an ghairihi. Menghilangkan kebodohan dari dirinya dan dari orang lain. Yang ketiga, ihya'uddin wa ibqa' al-Islam, menghidupkan agama dan menghidupkan Islam. Yang ketiga, tiga ya disebutkan beliau ya, ada tiga poin itu tadi. Itu semua dianggap sebagai bentuk niat yang baik. Nah, niat ini tadi penting ya ikhwani dalam menuntut ilmu, bahkan dalam seluruh ibadah sangat penting. Makanya beliau menyebutkan apa? Pada pembahasan sebelumnya beliau mengatakan kam min amalin yutasawwar bi surati amalid dunya wa yasiru bi husnin niyyah min amalil akhirah. Betapa banyak suatu amalan yang tergambar nampak bentuk amalannya amalan dunia, namun dengan niat yang baik berubah menjadi amalan akhirat. Sebagaimana sebagian salaf mereka mengatakan rubba amalin saghirin tukabbiruhun niyah wa rubba amalin kabirin tusaghiruhu an-niyah. Terkadang ada amalan yang dianggap sepele, amalan yang dianggap kecil, tapi menjadi besar dengan sebab apa? Dengan sebab niat. Demikian juga terkadang ada amalan yang dianggap sepele atau dianggap besar, namun ternilai kecil dengan sebab apa? Dengan sebab niat. Niat itu perkara yang sangat penting. Ketika aktivitas-aktivitas duniawiyah saja bisa berubah menjadi amal akhirat, bisa berubah menjadi ibadah dengan sebab niat yang baik tadi.
Contoh misalkan seorang suami, dia kerja, dia keluar dengan niatan dia untuk memberi nafkah kepada anak dan istrinya. Berubah menjadi apa kerjanya tadi? Berubah menjadi ibadah. Demikian juga seorang istri, dia masakkan suaminya, dia melayani suaminya dalam rangka dengan niatan untuk menjalankan kewajiban sebagai seorang istri. Menjadi ibadah tidak? Menjadi ibadah. Kalau perkara-perkara yang sifatnya mubah bisa berubah menjadi nilai ibadah dengan sebab niat, maka amalan-amalan yang sifatnya ibadah seharusnya dan selayaknya harus dibarengi dengan niat yang saleh, dengan niat yang bagus. Oleh karenanya Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan berkaitan dengan niat, apa kata Imam Ahmad terkait dengan ilmu? Tatkala dibarengi dengan niat yang baik, al-ilmu la ya'diluhu syai'un. Ilmu itu la ya'diluhu syai'un, tidak ada sesuatu yang bisa menandinginya. Antum perhatikan konteks lafadznya. Al-ilmu la ya'diluhu syai'un. Ilmu itu tidak bisa ditandingi dengan sesuatu apapun. Bahasanya nakirah, syai'. Tidak ada sesuatu yang bisa menandingi ilmu. Namun ada ketentuan. Kapan? Idza sahhat niyatuhu. Kalau niatnya baik, sehingga tatkala antum menuntut ilmu, statusnya antum berada pada sesuatu yang tidak bisa ditandingi dengan apapun. Apalagi ilmu syar'i. Ketika seseorang belajar ilmu syar'i, maka kondisi dia berada pada kondisi yang sangat-sangat luar biasa, tidak ada yang bisa menandinginya. Idza sahhat niyatuhu. Apabila niatnya baik. Antum bisa bayangkan dari seluruh perkara ilmu ini tadi, ya, yang paling afdal ilmu apa? Ilmu syar'i. Adapun ilmu dunia yang paling afdal apa? Kata Imam Syafi'i, ilmu tib. La a'lam. Ya, ba'da ilmu syar'i afdal min ilmu tib. Aku tidak ada tahu ilmu yang paling afdal setelah ilmu syar'i itu kecuali ilmu tib, ilmu pengobatan, yaitu ilmu medis. Ini pun menunjukkan apa? Ilmu syar'i jauh lebih afdal dibandingkan ilmu medis. Lah antum, kadang sebagian orang itu minder belajar ilmu agama. Dia dengan bangga, dengan congkak, dengan sombong, saya ini seorang medis, dokter. Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan ilmu tib kalau dibandingkan dengan ilmu syar'i, masih afdal mana? Ilmu syar'i. Ilmu syar'i adalah ilmu yang bisa menyelamatkan antum fid dunya wal akhirah. Ilmu yang bisa menyelamatkan antum di dunia dan di akhirat. Sehingga tatkala ilmu tersebut adalah ilmu yang bisa menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat, maka selayaknya dan seharusnya bagi seorang thalibul ilmi menjaga niatnya dalam menuntut ilmu. Kemudian kita lanjutkan. Qala al-Imam Az-Zarnuji rahimahullah, berkata al-Imam Az-Zarnuji rahimahullah, wa yanwi bihi, dan dia niatkan dengan menuntut ilmu tadi, asyukru ala ni'matil aqli wa sihhatil badan, yaitu bersyukur atas nikmat akal dan sehatnya badan. Masya Allah, ya ikhwah, ya tullabal ilm, nasihat yang sangat bagus dari salah seorang ulama salaf. Ketika antum menuntut ilmu, antum bersyukurlah
Allah berikan kesehatan pada akalnya antum. Gunakan akal itu untuk menuntut ilmu. Betapa banyak orang yang kadang berupaya untuk menuntut ilmu, namun mungkin kemampuan akalnya tidak secerdas antum. Karena akal yang cerdas punya pengaruh dalam menyerap suatu ilmu. Dibutuhkan yang namanya zakat, kecerdasan. Butuh. Semakin bagus akal seseorang, maka daya serap terhadap ilmu tersebut akan semakin bagus. Pertanyaannya, di mana akal tersebut? Nah, kita tanyakan kepada Pak Khalifah Ar-Rijal. Nah, pertanyaan untuk antum. Yang kedua nanti Tama jawabnya. Ketiga Wandi. Keempat Abdul Razak. Pertama dulu antum, nanti kelima dokter Fikih. Ya. Setelah antum tidak bisa, antum orang medis juga kan Khalifah? Antum belajar ilmu akal. Nah, pertanyaan ke antum, di mana akal? Nanti dia tanya, pasiennya antum gimana tanya? Pak, akal saya di mana? Di kepala apa di dengkul? Pertanyaannya, akal di mana? Saya tanya akal ya, bukan otak. Ya. Pertanyaan anak tuh akal, bukan otak. Ya. Hah? Di qalbu. Yang rajih insyaallah taala, akal ada di hati, benar, di qalbu. Namun ada pertanyaan yang berikutnya, mana dalilnya akal itu di hati? Yang rajih akal di hati ya, bukan di otak, tapi di hati. Nah, sebagian mengatakan akal itu di otak, rajih di hati. Demikian yang disebut oleh para ulama, Syekh Ibnu Utsaimin dan yang lainnya. Pertanyaannya, apa dalilnya akal itu di hati? Ngomong harus bicara pakai dalil. Kalau orang hukum bicara pakai undang-undang. Kalau antum medis pakai apa? Ada dasarnya. Ya, nah sama ini syariat. Mana dasarnya antum? Apa nih? Apa? Apa ucapan sahabat nih? Bilisanin Saul wa qalbin aqul. Masya Allah, jawaban tepat. Wa qalbin aqul. Abdullah bin Mas'ud ditanya, dari mana engkau dapat ilmu seperti ini? Apa kata Abdullah bin Mas'ud? Ya, bilisanin Saul wa biqalbin aqul. Dengan lisan yang banyak bertanya dan hati yang selalu mau berpikir. Ayat Al-Quran, qaulus sahabi, sudah tidak masalah. Qaulus sahabi hujjah idza lam yukhalifhu as-sahabah, hujjah ala qaul. Sekarang anak butuh dalil dari Al-Quranul Karim. Banyak sekali ayat dari Al-Quranul Karim yang menyebutkan hati itu yang berakal, hati yang berpikir. Masa anak mau tanya ke para hafizul Quran? Mau jawab? Anak kasih kata kuncinya. Dalam ayat Al-Quran ada lafaz
punya mata, tidak melihat, punya telinga, tidak mendengar, punya hati, tidak berpikir. Sebutkan ayatnya. Di akhir ayat Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ulaika kal an'ami bal hum adall. Barusan kita baca kemarin, laqad dzara'na li katsiran wa laqad dzara'na li jahannama katsiran minal insi wal jin. Ada Ustaz Abdurrahman Sirait, insyaallah benar ayatnya itu. Laqad dzara'na wa laqad dzara'na jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha walahum adhanun la yasma'una biha walahum a'yunun la yubsiruna biha. Ini diantara ayatnya. Ayat yang lain, banyak sekali ya. Kalau antum cek, ini diantara ayat yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin, ya, yaqilun kemana yafqahun semakna, dan banyak ayat-ayat yang lain. Al-muhim ya ikhwan, kata Syekh Ibnu Utsaimin, akal itu di hati, ya, akal itu di hati. Namun apa fungsi otak? Ad-dimag, kata Syekh Ibnu Utsaimin, itu sebenarnya cuma menangkap apa yang disampaikan, namun yang memikirkan, memahami itu adalah hati. Kenapa? Kalau kita perhatikan orang-orang kaum munafikin, mereka punya hati, tapi hati mereka tidak bisa berpikir. Mereka sama punya otak, kita juga punya otak, kaum musyrikin punya otak, kaum kafirin punya otak, tapi otak mereka tidak berfungsi sama sekali. Kenapa? Karena yang memikirkan itu sebenarnya hati, ya. Yang rajih insyaallah yang seperti ini yang lebih muwafiq ayat-ayat Al-Quranul Karim. Adapun sebagian mereka menyebutkan akal yang berpikir itu di otak, sehingga otak yang berpikir itu bukan hati. Wallahu alam, kalau urusan dunia mungkin iya, tapi untuk urusan syariat ini otak tidak bisa, hati, ya. Di antara dalilnya mereka juga bawakan dalil seperti hadis tentang hati, ya, in salahat sairul jasad, kalau baik juga seluruh jasad. Itu menunjukkan yang punya peran adalah hati seseorang. Dan banyak keterangan-keterangan para ulama, dalil-dalil argumentasi istinbat mereka yang berpikir itu adalah hati, ya. Sehingga mereka mengatakan hati itu al-qalb wi'a'ul ilmi, wi'a'al ilm, tempat tampungan ilmu itu tadi. Kaum munafikin, mereka punya hati, mereka punya otak, tapi hati mereka tidak bisa berpikir. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala tutup hati mereka. Kalau seandainya akal itu ada di otak, tentu mereka bisa mentadaburi. Tapi ternyata hati mereka ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan disebutkan dalam ayat Al-Quran, hati mereka ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Hatinya kaum munafikin ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika hati mereka ditutup, mereka tidak bisa yaqilun. Antum perhatikan ayat Al-Quranul Karim, wa qalu law kunna nasma' au naqil. Kalau seandainya kami mau mendengar, au naqil, mau berpikir, ma kunna fi ashabis sa'ir, tentu kami tidak akan termasuk golongan ashabus sa'ir. Mereka punya otak, punya, sama. Tidak ada dalam ayat Al-Quran yang menyebutkan Allah menutup otaknya mereka. Difahami?
Yang ditutup adalah hatinya mereka, sehingga tempat mereka berpikir itu adalah hati, bukan di otak. Faham? Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar, beliau mengatakan apa? Al-qalb amirul badan. Hati itu amirul badan. Karena inti seseorang itu bergerak adalah di hatinya. Difahami? Ya? Mungkin terus gimana dengan ahkam yang disebutkan syarat seseorang mengerjakan suatu ibadah adalah al-aql. Akal, ya. Dia harus ada akalnya. Muslimun, balighun, akil. Dia berakal. Ya. Nah, sebagian ya beralasan ya, kan syaratnya berakal, maksudnya adalah dia bisa berpikir, itu punya pengaruh dengan otaknya. Siapa nih? Ya. Jelas? Kemudian wayanwi bihi asyuk wayanwi bihi asyukru ala ni'matil aql wa sihhatil badan. Dia niatkan dengan menuntut ilmu tadi sebagai bentuk rasa syukur akan nikmat akal serta sehatnya badan tersebut. Ya. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat adanya akal, kemudian sehatnya badan. Ketika hati antum bagus, badan sehat, itu punya pengaruh besar dalam menuntut ilmu. Ya enggak? Ikhwan, disebutkan oleh para ulama juga, kesehatan dalam menuntut ilmu itu sangat penting juga. Ya, sangat penting. Ini juga yang dinasihatkan oleh Syekh Muqbil Ibnu Hadi Al-Wadi'i rahimahullah. Kesehatan dalam badan itu juga penting dalam menuntut ilmu. Selain sehat akalnya, ya, antum juga butuh sehat badannya. Sehat akal, sehat hatinya, antum perlu latih, perlu jaga hati tersebut dari perkara-perkara yang haram. Kata Sahal ibnu Abdillah At-Tustari rahimahullah, beliau mengatakan apa? Haramun ala qalbin ayyadkhulahu nurun wa fihi syai'un mimma yakrahullah. Allah haramkan bagi suatu hati untuk dimasuki cahaya ilmu apabila di hati tersebut ada sesuatu yang Allah haramkan. Dijaga hatinya. Yang kedua, jaga badannya. Dulu kita sering melihat orang-orang yang enyah dari markiz ilmu. Kadang dulu ada yang datang ke Yaman 2 bulan, pulang kena asam urat. Ya, contohnya Ustaz Syarif tuh hampir mau pulang, kami pulangkan, dah sakit, dah sembuh-sembuh. Antum menuntut ilmu, jaga. Yang paling penting antum jaga dalam menuntut ilmu itu ada 3 anggota badan yang perlu antum jaga. Ya, yang pertama mata, yang kedua pendengaran, telinga, yang ketiga hatinya antum. Hati ini di dalam antum jaga dengan apa? Dari maksiat. Nah, 2 organ mata dan telinga itu punya peran penting. Yang itu dijaga. Karena punya pengaruh dia. Pendengaran ini tadi untuk mendengar, mata untuk melihat, antum butuh baca. Faham? Kalau peka, tahu peka? Tuli. Gimana mau guru nyampaikan ngoceh-ngoceh antum juga enggak dengar. Udah peka, buta pula. Makanya disebutkan dalam suatu hadis, orang yang tuli, ya, buta juga dia nanti di hari kiamat dia berhujjah di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwasanya dia dulu tidak mendengar sama sekali. Gimana dia mau nyerap ilmu? Dia tidak mendengar, dia tidak melihat. Kejahilan yang ada pada dia. Dijaga matanya antum. Jangan sampai buta.
Ini sudah buta, peka mulo. Tahu peka? Nggak dengar. Udah buta, peka. Ya gitu harus gimana? Antum lihat dalam Al-Quranul Karim. Permisalan summun bukmun. Iya apa enggak? Permisalan siapa summun bukmun ini? Siapa yang disebut dalam Al-Quran summun bukmun? Musyrikun, munafikun. Buta tuli. Ya mereka buta tuli tidak mendengar, tidak bisa ada faedah sama sekali. Permisalan buruk. Sudah summun bukmun. Kemudian wala yanwi bihi iqbalan nasi ilaihi, dan jangan dia niatkan menuntut ilmu itu agar umat manusia berduyun-duyun mendatangi dia. Nah, itu jangan niatnya seperti itu ya ikhwan. Ya. Kadang sebagian orang niatnya itu supaya apa? Liusyar ilaihi bil banan, supaya dia ditunjuk, supaya orang-orang tertuju pada dia. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man talabal ilma mimma yubtagha bihi wajhullah." Barang siapa yang menuntut ilmu dari ilmu-ilmu yang selayaknya untuk diharapkan dengannya adalah wajah Allah, la yata'allamu, tidaklah dia mempelajarinya atau tidaklah dia menuntutnya illa melainkan liyubahi bihil ulama au liyumari bihi sufaha, melainkan dengan tujuan supaya dia berbangga-banggaan di hadapan para ulama, digolongkan barisan para ulama, supaya orang berbondong-bondong datang ke dia, atau tujuannya liumari bihi sufaha, supaya dia mendebat orang-orang bodoh. Kalau tujuannya seperti ini, untuk merendahkan orang lain, cuman untuk debat-debatan, cuma untuk menang-menangan, cuma untuk bangga-banggaan, supaya orang tertuju pada dia. Kalau niatnya seperti ini, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Fal jannatu alaihi haram, maka surga adalah haram bagi dia. Itu yang pertama ya kawan. Tidak boleh niatnya kalau orang berbondong-bondong kepada dia. Sebagian ulama salaf luar biasa mereka, sampai-sampai sebagian mereka seperti Al-Imam Syafi'i rahimahullah, beliau mengatakan, ya, uhibbu alla yunsab ilayya al-ilm, aku ingin ilmu itu tidak dinisbatkan kepada aku. Beliau nyampaikan saja, tapi kalau bisa orang jangan nisbatkan ilmu itu dari aku. Menunjukkan apa? Betul-betul menjaga keikhlasan. Luar biasa ya ikhwan, di sini betul-betul kita dijaga dalam menuntut ilmu tadi, bukan niatnya supaya apa? Supaya yusyar ilaihi bil banan, supaya seluruh mata tertuju pada dia. Bukan pula tujuannya supaya tangan umat manusia nunjuk dia. Bukan. La min ajli dunya, wala min ajli karasi, wala min ajli jah. Bukan karena ingin dunia, bukan karena ingin kedudukan, bukan karena ingin dapat posisi, enggak. Tapi antum niatkan tadi dari niat-niat yang baik yang disebutkan oleh Az-Zarnuji adalah mengharap ridha Allah, mengharapkan negeri akhirat, untuk mengangkat kebodohan dari diri antum, mengangkat kebodohan dari orang lain, kemudian untuk menghidupkan Islam. Itu niat-niatan yang baik. Kemudian yang kedua, wala istijlaba hitamid dunya wal karama indas sultan wa ghairihi. Jangan pula dia niatkan untuk menarik bagian-bagian dunia. Itu juga. Jangan menuntut ilmu itu niatnya supaya apa? Supaya banyak duitnya. Kalau jadi ustadz, saya kalau nuntut ilmu nanti saya bisa jadi ustadz, nanti saya banyak dikasih duit. Ya enggak? Tidak boleh niatnya seperti itu. Ya, itu namanya niatan dunia. Kenapa antum menuntut ilmu? Supaya saya dipanggil mendapatkan gelar LC, gelar LSPD, gelar MPD,
gelar doktor, antum niatnya itu saja, kan lumayan saya kalau cuma pakai gelar supaya orang segan sama saya. Ini nggak ada gelarnya. Kalau niatnya itu, nanti antum dapatkan niat itu tadi, tapi antum akan binasa nanti di akhirat. Ada seseorang, kata Nabi SAW, salasatun awal man tusa'ar bihimun nar, salasah. Kata Nabi SAW, ada 3 golongan yang pertama kali Allah nyalakan neraka itu untuk mereka. Apa diantaranya? Rajulun ta'allamal ilma wa 'allamahu. Orang yang belajar lalu mengajarkan ilmu tersebut. Au qara'al Qur'an, atau orang yang membaca Al-Qur'an wa 'allamahu, dia ajarkan Al-Qur'an tersebut. Kemudian dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa'arrafa ni'amahu. Allah kenalkan nikmat-nikmat balasan untuk bagi dia tentang pahala-pahala belajar, pahala-pahala mengajarkan ilmu. Ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Ya fulan, fima amilta hadza?" Karena apa engkau melakukan ini tadi? Dia mengatakan, "Ya Rabb, qara'tu fikal Qur'an wa ta'allamtu fika wa 'allamtuhu." Aku membaca Al-Qur'an karena engkau, aku belajar karena engkau, aku mengajarkan karena engkau. Apa kata Allah Azza wa Jalla kepada laki-laki tersebut? Kadzabta, engkau dusta. Innama ta'allamta au 'allamta liyuqal alim waliyuqal qari. Engkau belajar, engkau mengajar supaya ingin dapat panggilan atau pengakuan sebagai orang yang alim, sebagai orang yang qari, pandai baca Al-Quran. Tidak boleh niat seperti itu tadi. Oh, berarti tidak boleh Ustadz. Kalau gitu kita sekolah dapat syahadah, sarjana, S2, S3, boleh. Siapa yang bilang tidak boleh? Itu cuman kertas sebagai tanda antum ada mengenyam pendidikan, itu boleh. Namun bukan itu tujuan utamanya antum. Bukan itu. Tujuan utama antum dalam menuntut ilmu adalah ilmu syar'i tersebut dalam rangka mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, ikhlas. Jangan ngarap-ngarap dunia. Faham? Jangan pula ngarap-ngarap kemasyhuran, ketenaran. Enggak. Kalau itu niatnya antum nuntut ilmu karena dunia, ada 2 kemungkinan. Bisa jadi Allah hinakan antum dengan dunia tersebut. Ya, bisa jadi antum Allah hinakan dengan dunia tersebut. Kemungkinan kedua, Allah Subhanahu wa taala tetap tidak berikan antum dunia sedangkan antum mengejar dunia tersebut. Namun ketika antum menuntut ilmu dengan niatan akhirat, Nabi SAW sudah mengatakan, man kanatil akhirah hammahu. Barang siapa yang niatnya adalah negeri akhirat. Apa balasannya kata Nabi SAW? Jama'allahu syamlah. Allah jadikan, Allah kumpulkan urusan-urusan dia. Urusan yang tadi cerai berai, kacau balau, dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ja'alallahu al-ghina fi qalbihi. Allah jadikan hatinya kaya. Wa ya'tihi minad dunya wa hiya raghimah. Dan dunia akan mendatangi dia dalam keadaan dunia tersebut terseret-seret dibawa oleh Allah Azza wa Jalla untuk datang kepada orang tersebut. Jaga niat antum dalam menuntut ilmu. Jaga hati antum. Niatkan dengan niat-niat yang disebutkan oleh Imam Az-Zarnuji. Jangan diniatkan untuk mencari dunia. Ya, terlalu rendah ya ikhwan. Belajar menuntut ilmu syar'i cuman pengen dapat gaji 2 juta rupiah, 3 juta rupiah, terlalu rendah. Nah bilang 5 juta Ustaz, enggak 3 juta, masih rendah.
Ya, masih rendah. Surga Allah Subhanahu wa taala jauh lebih dari itu. Antum nanti mikir, dunia itu akan datang sendiri ya ikhwan. Sebuah tuh nasihat dari Al-Imam Ibnu Jauzi kepada anaknya tentang anjuran untuk menuntut ilmu. Luar biasa, nasihat yang masya Allah ya ikhwan, ya tullabul ilm. Kalau antum amati, betul-betul nasihat yang sangat-sangat memotivasi bagi seseorang. Ya. Ada nasihat dari Al-Imam Ibnu Jauzi kepada anaknya, ya, disebutkan dalam kitab Laftatul Kabid atau Laftatul Kabad ila Nasihatil Walad. Kata Imam Ibnu Jauzi, dia bilang ke anaknya, ini pentingnya ya ikhwan menuntut ilmu. Ini di mana tadi? Insyaallah nanti kita ajarkan kitab Laftatul Kabad. Nasihat yang bagus disampaikan oleh Imam Ibnu Jauzi. Kemudian itu yang penting ya. Anda niatkan sekali sama antum semua, ya sudah belajar saja. Kadang sebagian orang itu mau belajar, nggak mau dia kalau nggak ada sertifikat. Nggak ada sertifikat nggak mau belajar. Nggak ada piagam nggak ada mau belajar. Nggak ada ijazah nggak mau belajar. Antum kok gitu nuntut ilmu zaman sekarang? Ya. Antum kurang yakin dengan firman Allah Subhanahu wa taala, yarfa'illahu alladziina amanu wal ladziina utul ilma darajat. Yang mengangkat derajat antum itu adalah ilmu. Antum lihat sebagian orang-orang yang gaji dia ngajar itu melebihi gaji orang yang sarjana. Ya benar? Nyata itu tadi. Gaji dia ngajar itu melebihi orang yang gaji sarjana. Dia nggak punya sarjana sama sekali, tapi dia yakin dengan ilmu tadi Allah Subhanahu wa taala mengangkat dia. Tapi sebagian orang di zaman sekarang belajar itu ngejar kertas ijazah saja, bukan yang dikejar oleh dia ilmu. Anda katakan penting, apakah penting ijazah syahadah di zaman sekarang? Penting. Tetapi yang lebih penting lagi antum menjaga niatnya dalam menuntut ilmu tadi. Suatu kaidah yang disebutkan dalam kaidah fiqhiyah. Orang itu kalau ketika ada niatnya sesuatu yang salah dalam syariat ini, maka akan diperlakukan oleh Allah Subhanahu wa taala bididdihi, untuk lawannya. Contoh gini, ada orang niat untuk menguasai warisan keluarganya dengan cara membunuh pemilik harta supaya cepat mati. Maka konsekuensinya apa? Dia tidak mendapatkan warisan tersebut. Demikian seseorang, ketika antum yang ingin antum cari adalah bagian dunia itu tadi, dengan anggapan kalau antum punya dunia, punya syahadah, antum bisa menguasai dunia tadi, maka Allah akan balas antum dengan sebaliknya, antum akan terhinakan, dunia tersebut tidak dapat. Difahami? Ini yang bahaya. Iya, kalau antum dapatkan dunia tersebut, dunia tidak dapat, antum juga sengsara seperti itu. Ini penting ya ikhwan di zaman sekarang.
Kemudian wal karama indas sultan wa ghairihi. Ini juga jangan antum menuntut ilmu untuk mencari kemuliaan, kedudukan di sisi para penguasa. Ingat ya, ilmu syariat, bukan ilmu dunia. Kalau antum pengen kuliah, misalkan kuliah apa? Saya ingin kuliah teknik Ustaz. Ingin dapat gelar sarjana teknik, boleh. Dokter, boleh. Antum niat ilmu dunia itu bebas. Tapi ingat, kalau ilmu akhirat ini, ilmu syar'i, jangan antum niatkan perkara yang terpenting adalah cuma sekedar ijazah. Bener. Allah tidak butuh kepada hati-hati kita yang kurang ikhlas. Allah tidak butuh. Yang dibutuhkan adalah rijalun mukhlisin, orang-orang yang ikhlas. Antum ingin masuk ke ranah dakwah. Ke ranah dakwah ini tadi dibutuhkan orang-orang yang ikhlas. Dan yang menyelamatkan orang-orang yang dulu difitnah adalah orang-orang yang ikhlas. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pernyataan iblis. Iblis mengatakan, la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kami sesatkan semua umat manusia kecuali siapa? Al-mukhlasin, orang-orang yang diberi keikhlasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah selamatkan Yusuf alaihissalam dari fitnah. Kenapa? Di antaranya ada keikhlasan yang ada pada Yusuf. Ikhlas bisa menyelamatkan seseorang dari sekian banyak fitnah. Tapi ketika orang tidak ikhlas dalam menuntut ilmu, maka lambat laun dia akan jatuh dalam kubangan fitnah dunia tersebut. Ingat, hati-hati ya ikhwah ya tullabul ilm. Mereka para salaf mengatakan ad-dukhul fid dunya sahlun wal khuruju minha sa'bun. Masuk dalam perkara dunia itu mudah, namun keluar dari perkara dunia sa'bun, susah. Itu yang dikatakan oleh sebagian salaf. Antum masuk pada perkara yang tidak ikhlas itu sangat mudah. Tapi ketika antum merasa nyaman dengan dunia tersebut, antum melatih diri antum untuk menjadi orang yang ikhlas sangat-sangat susah dan sangat berat. Faham wadah antum? Bukan berarti, anda sampaikan kepada antum semua, bukan berarti ijazah, syahadah itu tidak penting. Kadang sebagian orang itu tidak mau belajar. Udah dikasih gratis belajar di Darul Hadis ini, antum bolak-balik. Kayak dokter Vicky itu, antum dia udah belajar, kalau sebelum antum di sini, dia sudah ada belajar di sini. Bolak-balik. Sudah mulai dari 2001, ini 2000 berapa? 2026, 5 tahun. Subuh dia berangkat subuh 30 menit, 40 menit dia belajar setiap hari di Darul Hadis ini. Pagi dia kerja. Satu sertifikat pun tidak ada dia dapatkan di sini. Kitab yang sudah diselesaikannya itu tadi, kalau mau ditulis, mungkin sertifikatnya bisa satu maf, satu berkas. Sudah ada 150 kitab kan. Kalau mau kita setiap kitab kasih sertifikat, setiap kitab satu sertifikat dalam waktu 5 tahun ini, lebih kurang berapa pelajaran yang di Darul Hadis ini? Ada 160 lebih. Ada yang sudah hatam, ada yang tertunda. Anggap yang hatam kita jadikan 100 lah. 100 pelajaran yang sudah hatam, kasih 100 sertifikat. Tidak ada dia tanya. Tidak dia pula tanya, Ustadz mana piagam saya, sertifikat saya, tidak ada. Dia cuma minta sertifikat dulu waktu mau ngajar, dosen, karena ngambil dosen, dia ngajar, baru dia tanya sertifikat. Tidak ada, dia belajar saja. Dia serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena niatnya sudah urusan dengan Allah Subhanahu wa taala, dia butuh merasa terhadap ilmu. Ya antum belajar seperti itu, kebutuhan antum. Itu penting dalam masalah niatnya. Sebagian orang tuh gini, enggak ada mau belajar. Kadang tanya dulu, ada enggak di sana? Enggak ada piagam, enggak ada sertifikat, enggak ada tanda kelulusan.
Ingat, Allah Subhanahu wa taala ngangkat derajat seseorang itu bukan dengan sertifikat, dengan ijazah, dengan tanda kelulusan. Allah mengatakan dalam Al-Quran, walladzina utul ilma darajat. Allah yang mengangkat orang-orang yang diberi ilmu. Kalau antum memang betul-betul berilmu, Allah angkat derajatnya antum. Ya toh? Ngunumpuk antum sertifikat. Itu anak baca barusan, ya. Ada berita, coba antum kalau lihat ada berita 58% atau ya 58% guru-guru yang berpendidikan agama di Indonesia ini tidak bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Ya benar? 58% udah baca antum? Ada tersebar? Ya, 58%, sekitar gitu. Kalau nggak salah 58. Anda lihat ada status orang ikhwan buat 58% guru di Indonesia ini, guru agama katanya, tidak bisa baca Al-Quran dengan baik dan benar. Itu baru Al-Quran yang ada harokat loh. Belum lagi buku yang tidak ada harokat ini tadi. Ada sertifikat? Ada. Ya. Ana bilang sama antum, ya, ijazah itu gampang, tapi ilmu itu susah. Untuk bisa hafal Al-Quran seperti Ustaz Abdurrahman Sirait, seperti Ustaz Syarif, antum harus meluangkan waktu, betul-betul meluangkan waktu. Ya, antum kalau cuma cari ijazah, skripsi bisa ngupah, ya apa tidak? Bisa ngupah enggak? Bisa ngupah. Antum bisa kerjakan dengan online kuliahnya, bisa. Semuanya bisa antum kerjakan. Antum masuk, dosen bisa antum suap, bisa. Ya toh? Sering-sering kasih hadiah. Kuncinya bisa antum tapi kalau antum ngafal Al-Quran enggak bisa. Allah Subhanahu wa taala antum suap. Antum harus sabar hari per hari, harus ngehafal ayat per ayat, juz per juz, sampai hatam Al-Quran 30 juz. Enggak bisa diwakilkan. Enggak bisa seperti Ustaz Abdurrahman Sirait. Beliau dulu menghafal Al-Quran, pernah enggak? Coba tanya sama beliau. Enggak pernah beliau mewakilkan. Tolong ya, hafalkan punya saya mau tidur. Pernah? Enggak pernah, enggak bisa. Harus berjuang. Bisa hari lail, bergadang di malam hari, as-sahar di malam hari. Enggak tidur di siang hari, menghilangkan waktu main, menghilangkan waktu-waktu yang santai-santai orang-orang, menghilangkan waktu untuk jalan-jalan, menghilangkan waktu rekreasi. Banyak waktu yang dibuang. Faham? Bisa hafal Al-Quran? Bisa. Perjuangan luar biasa. Makanya kalau anak pribadi, ya, anak lebih menghargai orang yang hafal Al-Quran dibandingkan orang yang punya pendidikannya cuma sarjana, S2, S3, ngajinya nol potul, sifar ala shimal, bahasa Arabnya. Sifar ala shimal, bahasa Indonesia nol potul. Ya. Kenapa? Karena zaman sekarang ini gampang sekali. Skripsi pun ada joki. Kuliahnya juga, apalagi kuliah online, kameranya ditutup. Ya enggak? Suruh dengan orang. Ya benar, semuanya gampang di zaman sekarang. Ini anak penting bilang sama antum. Tapi sebagian orang tuh kadang ragu. Apa iya sih saya cuma sekedar hafal Al-Quran, tidak punya ijazah sarjana? Ya, antum kira gampang hafal Al-Quran? Ijazah sarjana itu terlalu mudah antum dapatkan. Ya, terlalu mudah sekali. Tapi ngafal Al-Quran, ya Allah antum 30 juz susah sekali. Nggak bisa dibayar, nggak bisa dibeli, nggak bisa disogok. Faham? Ijazah masih bisa antum beli, masih bisa antum sogok, antum bisa kuliah online, semuanya bisa. Bil fulus kullu syai' mulus. Dengan fulus bisa mulus, tapi Al-Quranul Karim nggak bisa antum sogok. Faham?
Sanad Al-Quran, sanad ijazah itu masih bisa syekhnya disogok. Ada yang bisa disogok, ada yang nggak bisa disogok. Ya enggak? Masih bisa antum dapat. Tapi hafalan yang ada di hati antum, yang antum serap dari dengan cara mengulang lisannya antum membaca Al-Quran, kemudian diserap di otaknya antum, kemudian disimpan di hati, itu semua tidak didapatkan kecuali dengan menuntut ilmu, tutup pintu-pintu dan jendela. Difahami? Ini perkara yang sangat penting, ya, difahami baik-baik. Penuntut ilmu, semangat antum menuntut, semangat belajar. Kemudian qala Muhammad ibn al-Hasan, berkata Muhammad ibn al-Hasan. Siapa Muhammad bin Hasan di sini? Muhammad ibn al-Hasan Asy-Syaibani, ya, murid dari Al-Imam Abu Hanifah. Al-Imam Abu Hanifah punya dua murid yang senior. Satu Muhammad ibn al-Hasan Asy-Syaibani, yang dua Abu Yusuf Al-Qadhi. Kata Al-Imam Muhammad ibn al-Hasan Asy-Syaibani, beliau mengatakan, "Lau kana an-nas kulluhum 'abidi la a'taqtuhum wa tabarra'tu min walaihim." Lihat, menunjukkan keikhlasannya beliau. Kalau seandainya seluruh umat manusia itu adalah hamba-hambaku, budak-budakku, hamba sahaya, budak maksudnya. Kalau seandainya seluruh umat manusianya adalah budakku, la a'taqtuhum, aku akan merdekakan mereka, wa tabarra'tu min walaihim, dan aku berlepas diri dari walaknya. Sudah aku gratiskan walaknya. Wala itu adalah jasa dari membebaskan seorang budak. Ketika seseorang membebaskan budak, maka ada jasa antara budak dengan yang membebaskan. Itu namanya wala. Dan wala ini berlaku pada beberapa hukum fikih, diantaranya waris. Jelas? Nah, kata Muhammad ibn Hasan, "Lau kana an-nas kulluhum 'abidi la a'taqtuhum wa tabarra'tu min walaihim." Kalau seandainya umat manusia itu adalah hambaku, budakku, aku akan bebaskan mereka, dan biarlah mereka tidak menerima jasa dariku. Kemudian kata Zarnuji rahimahullah, "Wa man wajada lazzatal ilmi wal amala bihi." Barang siapa merasakan lezatnya ilmu wal amali bihi, dan lezatnya beramal dengan ilmu tersebut. Antum kalau sudah merasakan lezatnya ilmu dan merasakan lezatnya beramal dengan ilmu tersebut, qallama yarghabu fima indan nas, maka dia akan semakin sedikit mengharap apa yang ada di sisi umat manusia. Orang kalau sudah merasakan nikmatnya ilmu, merasakan lezatnya ilmu, maka dia tidak akan mengharap apa yang ada di sisi umat manusia. Yang dia cari adalah ridha Allah. Yang dia nikmati betul-betul nikmat. Ilmu itu lezat ya ikhwan, lezat sekali, ya. Kayak apa lezatnya? Lebih lezat dari durian, ya. Ya, lebih lezat dibandingkan pempek dos, ya. Ilmu itu lebih enak dibandingkan makanan-makanan, ya kawan. Betul-betul lezat. Itulah yang membuat mereka, para ulama salaf di zaman dahulu, rela berjuang diri, harta, jiwa, raga mereka dikorbankan untuk ilmu. Anda tidak bisa bayangkan, ya, saking lezatnya ilmu itu. Antum, aduh, kalau antum sudah merasakan lezatnya ilmu, aduh, nikmat sekali. Anak nggak bisa mengungkapkan, tetapi aduh, nikmat sekali. Capek, lelah itu tidak terasa, ya kawan. Tidak terasa, karena merasakan lezat dan nikmat sekali. Dan berapapun biaya yang antum akan keluarkan, antum siap, karena terasa lezat. Kalau antum masih merasa ini ilmu udah gratis, ya, udah gratis, ilmu udah gratis, tapi masih malas, berarti antum belum merasakan lezatnya ilmu.
Ya, apalagi mau bayar, yang gratis saja males. Ya enggak? Berarti belum merasakan lezatnya ilmu. Nanti kalau antum sudah merasakan lezatnya ilmu, nikmatnya ilmu, antum siap menghabiskan apapun yang antum miliki dari harta yang ada. Dan antum siap menghadapi rintangan-rintangan dalam thalabul ilmi syar'i. Karena antum merasakan lezat, nikmat. Antum lihat orang-orang awam ketika ada konser, ya, rela mereka desak-desakan, panas, hujan-hujanan, nonton konser, ya pada seneng kali mereka. Kenapa mereka seperti itu? Karena menurut mereka merasakan lezatnya konser itu, ya, seperti itu. Demikianlah seorang kalau sudah merasakan lezatnya ilmu, enak kali, luar biasa tuh, ya, terasa nikmat sekali. Ada kitab di maktabah itu, orang-orang yang merasakan kelezatan, mutaladzizun bil ilm, merasakan kelezatan terhadap ilmu. Waduh, nikmat sekali. Sampai mereka saking merasakan nikmat dan lezat ilmu itu, kadang ada yang murojaah sampai azan subuh, berdiri di pintu itu masjid sampai azan subuh. Mereka merasakan nikmat dan lezat. Ada yang mereka siap berjalan, perjalanan yang sangat jauh, jalan kaki, bukan naik mobil, ya, naik bus, naik pesawat, enggak, jalan kaki. Ada yang naik keledai, paling mentok keledai zaman dulu, karena mereka merasakan lezatnya ilmu. Coba hikmah ya Allah Subhanahu wa taala, Allah jadikan di masa-masa dulu rijal, orang-orang yang seperti mereka loh. Enggak usah antum berangan-angan, ya. Nanti antum berangan-angan, ya Allah, mudah-mudahan kalau seandainya ya Allah aku hidup di zaman Imam Ahmad, aku akan menuntut ilmu, akan indah sekali, alangkah indahnya bisa nuntut ilmu di hadapan Imam Ahmad, di masa Imam Ahmad. Nanti antum dibalikkan di masa Imam Ahmad, ya enggak ada bus, enggak ada mobil, ya. Ana baca di Syiar A'lamin Nubala, ketika Imam Ahmad itu yang belajar di Son'a itu, di tempat Abdul Razak As-San'ani itu, Imam Muhammad, Isami Rahawai, Ibnu Ma'in dan yang semisalnya banyak. Ketika mereka belajar di sana, ternyata tempat belajar dengan sumber air itu jaraknya sampai 3 kilo. Ketika anak baca di Syiar A'lamin Nubala, gimana ini? Coba antum bisa bayangkan, ya, gambarannya di sini tempat belajar, anunya di mana? Di pasar sana, sumber air, sumur. Jadi kalau mungkin antum butuh air, mau BAB, BAK, antum ke sana cari tempat air. Jarak jauh, antum mau wudhu cari tempat yang jauh. Kalau antum udah nggak mondok, lihat pondok aja. Ada orang yang mau mondok sini, pas lihat pondok kayak gini, nggak jadi dia. Padahal antum lihat air kita ini air sulingan, RO pula, ya enggak? Air PDAM, bukan air sembarang air PDAM loh. Masjid lantai granit pula. Apa kurangnya tuh? Semuanya ada di sini. Antum enggak susah payah di sini. Belajar enggak capek-capek, tinggal turun dari atas ke bawah. Gimana kalau di zaman Imam Ahmad? Antum yang duluan digolongkan dalam kitab-kitab Al-Matrukun, Wad-Du'afa Al-Matrukun. Ya, orang-orang yang du'afa, dhaif, matruk, yang disifati kadzab, kaslan, mungkin itu tadi. Wadha'ul hadis, para pendusta hadis. Itu kondisi mereka zaman dahulu. Dan banyak kisah-kisah yang lain. Makanya untuk menyemangati nuntut ilmu itu, antum baca kisah-kisah para ulama terdahulu. Ya. Nah, kemudian juga kata Al-Imam Az-Zarnuji rahimahullah ta'ala, orang kalau sudah merasakan nikmatnya ilmu dan nikmatnya amal, dia tidak akan mengharap-ngarap, ya, apa yang ada di sisi umat manusia. Nah,
Nah, ini kuncinya penting ya, kawan. Antum kalau ingin selamat dari umat manusia, kata Nabi SAW dalam suatu hadis yang dihasankan oleh sebagian para ulama, izhad fima indan nas yuhibbukan nas. Engkau zuhudlah, tidak butuh terhadap umat manusia, nanti orang akan cinta sama antum. Ya, hasad dan iri itu kalau terjadi persaingan sesama umat manusia. Ketika tidak ada persaingan, antum akan dicintai oleh orang. Wallahu taala. So, mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini. Insyaallah pelajaran tetap lanjut. Ini nanti malam, ya, nanti malam bab kitab Ta'limul Muta'allim, ini bab adab penting sekali. Naktafi bihadzal qadar. Santri piket ya.